Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan buat teman-teman penyuka tape, yaitu bolu tape. Untuk yang kemarin kan saya udah share bagaimana caranya bikin prol tape yang super gampang, dan ini nggak kalah super gampangnya juga, serta nggak kalah enaknya. Bolu tape ini sangat simpel untuk membuatnya. Seperti biasa, bahannya juga sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahan untuk membuat bolu tape yang super lembut dan mudah banget. Langsung aja ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian ada 5 butir telur utuh, ini ukuran sedang. Sebaiknya untuk membuat bolu ini, teman-teman pastikan kalau telurnya dalam kondisi suhu ruang, jadi dia nggak dingin. Selanjutnya ada 250 gram tape singkong, 150 gram margarin, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan butter juga boleh, 150 gram gula pasir, kalau misalnya tapenya sangat manis bisa dikurangin, atau misalnya mau lebih manis lagi juga boleh ditambah. 1 bungkus santan kental instan, 1 sendok teh emulsifier, atau di sini saya menggunakan SP. Selain SP, teman-teman juga bisa menggunakan TBM dan Ovalet. Kemudian ada 20 gram susu bubuk. Di sini karena satu saset ini 27 gram, saya pakai aja semuanya. Kalau misalnya teman-teman sudah stok susu bubuk banyak gitu, satu toples bisa hanya menggunakan 20 gram susu bubuk saja. Kemudian secukupnya vanila bubuk, ini opsional. Selanjutnya ada setengah sendok teh baking powder. Di rumah karena ada baking powder double acting, saya hanya menggunakan ini. Kalau ada yang biasa baking powder yang single acting juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ada 40 gram kental manis putih, atau ini sekitar 1 saset kental manis putih. Nah, itu dia semua bahan-bahannya. Gimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan? Ini di sekitar kita juga sangat mudah dan gampang banget kita temui. Oke, lanjut aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas bawah. Kita panaskan supaya nanti ketika adonannya jadi, nanti suhu di dalam oven ini udah stabil. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini akan saya lelehkan margarin terlebih dulu. Saya menggunakan 150 gram margarin. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan butter juga boleh, atau misalnya teman-teman mau mix margarin dengan minyak juga boleh, disesuaikan selera aja. Kalau saya lebih suka full margarin seperti ini. Selain murah juga nanti hasilnya lebih lembut. Nah, ini kita lelehkan dulu. Untuk melelehkannya jangan sampai kepisah antara air dengan lemaknya ya teman-teman, nanti bikin bolunya itu kering. Jadi usahakan seperti ini aja. Kalau udah sekitar 50 hingga 60% meleleh, kita aduk aja sampai semuanya meleleh. Setelah meleleh, sebaiknya menurut saya dipindahkan ke wadah yang lain, karena kan wadahnya ini tetap panas ya teman-teman. Kalau dibiarin agak lama di sini, takutnya nanti kepisah antara lemak serta airnya. Setelah seperti ini, kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita lanjut ke tapenya. Untuk tapenya kita buang bagian tengahnya. Kemudian tapenya ini akan saya haluskan menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Ini cepet banget untuk menghaluskan semua bahan. Kita masukkan tapenya. Di sini akan saya chopper dulu. Tinggal kita tekan aja bagian atasnya, sebentaran aja dia udah halus dan hancur seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan santan kental instannya sebanyak 65 ml. Atau misalnya teman-teman mau ganti santan kentalnya ini menggunakan susu UHT juga boleh, disesuaikan selera aja. Setelah itu kita masukkan kental manis putih. Kemudian ketiga bahan ini akan kita mix hingga semuanya tercampur rata.
kalau udah rata seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Tapenya udah lembut, bercampur dengan santan serta kental manis putihnya. Ini kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita lanjut ke bahan keringnya. Kita akan ayak jadi satu semuanya, mulai dari tepung terigu protein sedang, kemudian baking powdernya. Kalau misalnya teman-teman punya yang single acting, bisa menggunakan sekitar 1 sendok teh. Kemudian untuk susu bubuknya kita masukin juga ke sini. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman mau tambahin vanila bubuk juga boleh. Misalnya nggak terlalu suka bau tapinya atau takut bau telurnya, jadi lebih baik tambahkan dengan vanila bubuk secukupnya aja. Tapi kalau saya di sini tidak akan saya tambahin. Kemudian kita ayak ketiga bahan tersebut, yaitu tepung terigu, baking powder, dan susu bubuk, semuanya jadi satu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah semuanya diayak, kemudian ini akan saya sisihkan. Setelah itu kita akan lanjut nge-mixer bahan-bahan yang lainnya, mulai dari telur. Di sini kita pecahkan 5 butir telur utuh. Kemudian gula pasir. Setelah gula pasirnya masuk, kita akan tambahkan emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Kalau tidak ada SP, teman-teman juga bisa menggunakan TBM maupun Ovalet. Apa aja yang ada di rumah atau yang teman-teman suka. Setelah ketiga bahan ini masuk, kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan maksimal hingga hasilnya nanti putih, kental, dan berjejak. Untuk mendapatkan hasil putih, kental, dan berjejak, saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 hingga 10 menit. Biasanya ini akan tergantung dengan telur maupun dengan emulsifier yang teman-teman gunakan. Kalau saya di sini sekitar 8 hingga 10 menit udah putih, kental, dan berjejak seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita masukkan ke tiga bahan tadi yang udah kita halusin, tape, santan, dan kental manisnya sedikit demi sedikit, sambil kita nyalakan mixernya dengan kecepatan paling kecil. Jangan terlalu besar, yang paling kecil aja, yang paling pertama. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini kita masukin. Setelah semuanya masuk, saya akan lepas dulu stand mixernya. Kemudian di sini akan saya masukkan dua bahan yang terakhir, bahan kering dan bahan cairnya. Yaitu kita masukkan bahan keringnya terlebih dulu, kemudian bergantian dengan margarin yang udah saya lelehkan tadi. Sedikit demi sedikit aja, dan untuk nge-mixernya di sini nggak sampai tercampur rata, cukup kelihatan tercampur aja. Kemudian untuk kecepatannya di sini saya menggunakan kecepatan yang paling minimal, jadi yang paling kecil ya. Kemudian setelah semuanya kita mixer seperti ini, jadi nggak perlu sampai tercampur rata, cukup kelihatan rata gitu teman-teman. Kalau udah seperti ini, kemudian kita pastikan rata dengan mengaduk balik menggunakan spatula. Nah, untuk mengaduk baliknya sebaiknya pelan-pelan aja supaya nggak terlalu banyak gelembung di dalamnya sini. Nah, kita aduk aja semuanya perlahan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah kelihatan tercampur rata semuanya. Kemudian ini udah siap kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, saya menggunakan loyang tulban. Ini akan saya olesin dengan margarin terlebih dulu. Sebenarnya kalau misalnya nggak saya olesin pun ini juga anti lengket, tapi karena saya ingin kasih contoh buat teman-teman, mungkin ada teman-teman yang tidak menggunakan loyang yang anti lengket. Ini bisa diolesin dengan margarin terlebih dulu, semuanya sampai rata. Setelah itu kita taburin tepung terigu secukupnya seperti ini. Kita taburin aja sedikit, nggak perlu terlalu banyak, asal semuanya nanti terkena sama tepung terigu. Setelah selesai, ini udah siap untuk dimasukin adonan yang udah kita bikin tadi. Untuk loyang tulban ini saya menggunakan ukurannya 25 cm dengan tinggi 8 cm seperti ini. Nah, kita udah pastikan kan kalau adonannya rata, kemudian tinggal kita masukkan adonannya ke dalam sini semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ratakan aja bagian atasnya semuanya. Untuk meratakannya, di sini saya menggunakan sendok aja seperti ini.
Oke, setelah semuanya rata seperti ini, kemudian kita hentak-hentakan sebentar supaya udara yang ada di dalamnya ini keluar. Jadi benar-benar keluar, nggak ada rongga yang terlalu besar. Nah, setelah dihentak-hentakan seperti ini, berarti ini udah siap untuk di oven. Kemudian kita akan oven ini menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius selama 50 menit kurang lebihnya, atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau saya sekitar 50 menitan udah matang. Nah, ini sekitar 20 menitan dia udah mulai ke atas gini. Sebenarnya loyang yang saya gunakan untuk adonan ini terlalu kecil, kalau bisa agak lebih besar aja. Baiknya sih saran saya menggunakan loyang yang ukurannya 26 atau 28, boleh aja. Kalau ukurannya 25 dia agak kekecilan seperti ini, jadi bagian atasnya itu lebih sering pecah seperti ini. Oke, ini dia udah matang, kemudian kita keluarin dulu. Setelah kita keluarkan seperti ini, tinggal kita balik. Di sini biasanya sih saya tunggu dingin atau panas-panas juga pernah saya balik. Ini karena anak saya nggak sabar untuk makan, jadi saya keluarin aja langsung ketika panas seperti ini. Nah, ini dia hasilnya bolu tape dengan 5 telur. Ini sangat mudah kan bikinnya teman-teman. Tinggal kita siapin bahannya, kita masukin semua bahannya, langsung jadi bolu menul dan enak banget seperti ini. Serius sih buat teman-teman penyuka tape atau yang belum cobain bolu tape seperti ini enak banget. Rasanya itu beda banget sama prol tape. Kalau bolu kan kelihatan banget ya teman-teman. Kalau bolu itu kayak cake gitu, kayak ya bolu gitu. Jadi empuk, lebih empuk gitu. Kalau prol kan lebih agak benyek-benyek gitu. Sama-sama enaknya, cuman memang berbeda aja teksturnya. Nah, cobain deh untuk bikin ini karena ini simpel banget, rasanya enak serta lembut. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cicipin. Untuk cicipinnya kali ini saya akan cicipin di luar. Nah, sekali-sekali saya akan cicipin cake-nya di luar. Ini lembut banget, super banget lembutnya, dan ini enak banget, tapenya kerasa tapi lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, super lembut. Serius, ini enak banget. Lembut banget. Jangan lupa cobain di rumah ya. Ini lembut banget serta enak banget. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bolu tape ini di rumah. Ini lembut banget, enak banget, dan cara bikinnya juga mudah. Gak kalah sama rasanya prol tape yang udah kita bikin. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.